Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan dan di dalam kebesaran Tuhan, kebaikan dan anugerah Tuhan kita kembali mendengar suara firman Tuhan. Sore ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita semua menerima dan menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Dan pada sore hari ini saya ingin berbicara mengenai satu topik atau satu subjek, yaitu mengenai penebusan atau redemption. Penebusan atau redemption. Jika Bapak Ibu membawa Alkitab, bisa buka bersama-sama dengan saya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-31. Bisa dikasih tanda dulu, lalu ayat yang Kejadian 2 ayat 18. Kejadian pasal 1 ayat 31, lalu Kejadian 2 ayat 18. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sore ini saya ingin mengajak kita untuk kembali sebelum kita masuk ke dalam apa itu redemption atau penebusan. Saya ingin kita kembali track back dan mengingat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Menurut saya Tuhan menciptakan semua ini sungguh luar biasa. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya mau ciptakan kadang-kadang air hujan itu dari bawah ke atas. Pelangi itu nggak perlu ada angin, nggak perlu ada air, uap air dan matahari. Tapi semua yang Tuhan ciptakan itu mempunyai maksud yang sungguh mulia. Semua yang Tuhan ciptakan. Dan kita manusia sungguh karena anugerah Tuhan kita bisa berkata, wow, luar biasa, indah sekali ciptaan Tuhan. Karena itu di dalam Kejadian pertama ayat 31, setelah Tuhan menciptakan semua itu, Tuhan mengatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Namun setelah itu ayat atau pasal yang kedua dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, tiba-tiba Tuhan berfirman bahwa tidak baik. Jadi setelah semua penciptaan demi penciptaan, ada waktunya, waktu Tuhan menciptakan Adam. Saya percaya Tuhan menciptakan Adam. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, langit, bintang, semuanya itu Tuhan cuma bicara saja. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia, Dia bergerak dan Dia mengambil tanah atau debu dan Dia hembuskan nafasnya. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Karena itu Adam yang diciptakan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya Adam itu diberi tugas oleh Tuhan untuk mengatur seluruh Taman Eden, bahkan diberi tugas untuk memberi nama. Jadi saya lihat waktu Adam sedang berkeliling-keliling, dia kasih nama ini itu segala sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan ciptakan di dalam diri Adam, di mana hal tersebut merupakan satu kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh makhluk yang sama dengan Adam. Satu kebutuhan yang sama yang hanya bisa dipenuhi oleh satu makhluk yang sama dengan Adam. Karena itu Tuhan katakan, wah, kalau kayak begini tidak baik. Karena hubungan Adam dengan Tuhan luar biasa indah. Luar biasa, wah, Adam begitu dekat,
berjalan bersama Tuhan, berbincang-bincang, berkata-kata, berbicara dengan Tuhan luar biasa. Tidak seperti zaman-zaman ini di nama kita katakan teknologi, segala macam aplikasi yang kita namakan aplikasi sosial media yang dibilang wah itu bisa membuat semua sesuatu menjadi lebih dekat. Kita kenal lagi teman-teman dari sekolah dulu dan lain-lain. Tapi untuk suami atau untuk istri kita, untuk anak-anak makin jauh karena masing-masing sibuk dengan teleponnya masing-masing. Tapi zaman dulu Allah dengan Adam luar biasa. Dan saya percaya pada saat Adam memberikan nama satu demi satu, dia sudah lihat bagaimana binatang yang jantan dan betina. Dan dia lihat, mungkin dia rasa sesuatu dalam hatinya. Oh saya sendiri gitu ya. Ada sesuatu yang kosong yang Allah mengerti. Dan untuk sebab itu, satu kali ini saja Tuhan berkata tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka diciptakannya lah Hawa. Bukan dari tanah liat yang lain, tetapi dari dagingnya sendiri dan tulang rusuknya sendiri. Karena itu gak heran kalau misalnya kadang-kadang laki-laki terlalu control freak. Karena memang yang diciptakan duluan laki-laki. Dan laki-laki yang diberi tugas untuk memberi nama semuanya. Karena itu kadang-kadang kalau terlalu ekstrim ya nggak bisa juga begitu. Tapi kita tahu kenapa kadang-kadang laki-laki mempunyai tendensi untuk menjadi control freak. Karena dia yang diciptakan lebih dulu dan dia yang diberi tugas untuk mengatur semuanya. Dan kita lihat pada saat-saat itu Adam dan Hawa diciptakan begitu. Adam dibuat oleh Tuhan tertidur. Karena itu juga jangan heran kalau kita laki-laki orangnya lebih cepat tidur gitu. Diajak ngomong ini kayak Adam dia tidur terus gitu. Dibuat Tuhan tertidur lalu diambil dagingnya dan diambil tulang rusuk diciptakannya Hawa. Dan dari situ Hawa dan Adam beserta dengan Tuhan. Luar biasa. The grand and the magnificent honeymoon ever. Mereka berdua di taman, lari dengan kupu-kupu, terjun dari air terjun, wah snorkeling, semua segala macam. Dengan Allah di samping mereka. Dengan Allah di samping mereka. Namun apabila kita buka kembali Kejadian pasal yang ketiga, nah, ini sesuatu yang ada sebuah skenario yang berbeda. Kita buka Kejadian pasal 3, di tengah-tengah kebahagiaan manusia dengan Sang Pencipta, ada oknum di belakangnya mengintip dan melihat, aku nggak senang. I don't like it. Saya akan hancurkan hubungan itu. Dan di situ setan atau iblis berusaha untuk mengganggu Adam dan Hawa. Dan pada saat itu, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mencari manusia. Allah mencari manusia dan berkata, "Where are you? Di mana engkau?" Bukan berarti Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa saat itu. Namun mereka berdua juga ngumpetnya sendiri-sendiri. Karena dosa masuk, makanya mereka merasa mereka telanjang dan malu. Sebelumnya, they are naked in the front of God karena belum ada dosa yang masuk. Tapi yang Tuhan tanya bukan Tuhan tanya kepada Hawa, walaupun Hawa yang terlebih dahulu ngambil buah. Tapi yang Tuhan tanya kepada kepala dari rumah tangga itu. Perhatikan, ini prinsipnya. Yang Tuhan tanya selalu kepalanya dulu. Suaminya dulu ditanya. Walaupun yang makan buah duluan itu si Hawa. Tapi selalu Tuhan tanya,
ada apa? Tuhan udah tahu what's going on. Dia tahu. Tapi dia mau tanya pengakuan dari manusia. Hey, kenapa? Lalu Adam bilang, dari saat itu langsung begitu dosa masuk, langsung membuat manusia menjadi tidak tahu diri. Dia langsung lempar kesalahannya. Ini bojoku ini yang kamu kasih itu. Hawa tiba-tiba juga, loh sayang, kok kamu nyalahin aku? Ini dia, kamu yang kasih. Lalu Hawa juga begitu, kasih salah si ular dan lain segala macam. Tapi di sini kita lihat bahwa pada saat dosa itu masuk, dan Tuhan sudah lihat, dan Tuhan katakan, you know what? I will help you. I will help you. Dari saat itu sebenarnya Tuhan sudah menyatakan rencana penebusan yang luar biasa. Dengan Tuhan mengorbankan seekor binatang. Ada darah yang tertumpah sehingga kulitnya dicematkan buat mereka. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana dosa itu membelenggu manusia. Bagaimana dosa membelenggu manusia. Nah, saat ini kita akan melihat redemption, penebusan, the action of saving or being saved from sin. Nah, Mazmur 103 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa buka bersama-sama. Mazmur 103 ayat pertama sampai yang keempat. Dikatakan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya mau lihat itu di dalam bahasa Inggris begitu. Di sini dikatakan Tuhan yang pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata penebusan ini memang kalau dijelaskan susah-susah gampang. Karena khususnya bagi kita orang Indonesia, kata menebus itu nggak punya banyak contoh. Paling kan kalau mau menebus, misalnya kalau kita punya resep dari dokter, kita kasih ke apotek, setelah itu balik lagi ya Pak. Nah kalau ditanya, oh mau kemana Pak? Oh mau nebus resep. Itu datangnya dari mana kata menebus resep? Padahal kita bilang mau beli obat gitu, mau ngambil resep, tapi dikatakan menebus resep. Nah, kata menebus ini saya ingin kita semua melihat bahwa di dalam Alkitab itu perjanjian baru bahasa Yunani atau bahasa Greek, sementara perjanjian lama itu banyak bahasa Ibrani. Namun kali ini saya akan memberikan kepada kita ada 4 arti kata penebusan. Yang pertama itu arogazo. Coba katakan bersama-sama. Arogazo kusemasu. Kayak bahasa Jepang ya. Arogazo kusemasu enggak. Agorazo yang artinya the marketplace of slave. Saya nanti minta bisa ada sukarelawan 3 orang aja maju ya. Ada minta Nano, saya minta Ria maju juga dengan Robin. Nah, saudara bisa baca ini, Wahyu 5 ayat 9. Dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum bangsa. Nah, bisa maju ke depan. Saya ingin memberikan sebuah contoh Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Wahyu 5 ayat 9 ini
begitu jelas tujuan Roh Kudus yang menginspirasi Yohanes di Pulau Patmos, sehingga dia menulis dengan spesifik. Ada kata-kata di situ, membeli mereka. Saya akan jelaskan, dan kata dipakai di situ bahwa agorazo, membeli mereka dari pasar budak, the marketplace of slave. Ini saya kasih gambaran, perbudakan itu dari zaman dulu sampai sekarang udah ada. Berlanjut terus sampai orang Belanda pergi ke Afrika. Saya akan jelaskan sejarahnya begitu panjang, saya nggak akan pergi ke sana dan semua itu. Saudara bisa lihat di sini. Zaman dulu pas yang namanya pasar budak, itu budak-budak diberdirikan semua di depan. Sampai ada anak kecil, perempuan semua. Coba saya minta sukarelawannya maju ke depan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ini wakil-wakil apa supaya ya budaknya mahal, ini budaknya $50 sejam ini. Ini sudah hepatitis A, B semua lengkap. Dulu Bapak Ibu Saudara, itu orang kalau mau beli budak itu ya, dia tuh bisa datang terus dia bisa milih. Dia bisa ketok badannya gini, kuat apa enggak, ditendang, bisa diginiin, mulutnya dibuka, lihat giginya ompong apa enggak gitu. Dibikin seperti itu, dibikin, dipiningin, dilihat, kadang-kadang diteriakin, diludahin. Ini benar. Kenapa saya ceritain, nanti ada hubungannya. Diceritain kenapa mesti dikasarin, diludahin, di ini, supaya dicek orang ini tahan mentalnya kuat apa enggak. Kalau digituin aja nangis, nggak jadi ngapain gituin. Kalau saya tuan rumah misalnya, nyonya saya tuh maintenance-nya susah, mau apa aja harus diambil, air gitu-gitu kan. Mesti budak yang kupingnya nggak budek dan semua dan tahan banting, nggak bisa dikit-dikit, aduhnya saya pulang aja dehnya, lebaran aja belum, lu mau pulang gitu. Jadi mesti budak-budak yang tahan banting, bukan hanya fisiknya kuat, tapi mentalnya juga mesti strong. Nanti saudara lihat semua ini ada hubungannya. Jadi dilihat di sini sampai sini nggak ada. Oke, saya ambil yang ini. Duduk dulu di sebelah situ ya, nanti mau dipakai lagi. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana mereka zaman dulu itu kalau mau beli budak itu luar biasa, dicek semuanya, diperiksa, bahkan ditendang, diteriakin, diludahin segala macam, supaya mereka dapat budak yang kuat. Bukan hanya kuat tapi agak pinter juga sedikit lah gitu. Jangan dibilang ambil sendok, ambilnya garpu. Belok kiri, dia belok kanan. Gak ngerti kiri kanan juga gak ngerti. Jadi harus semua, bahkan ditempeleng, diapain, gak boleh marah. Saudara lihat. Jadi arti kata agorazo itu, the marketplace of slave. Tuhan Yesus datang dari surga. Dia melepaskan, pinjam sebentar Jerry ya, melepaskan jubah keilahiannya, dia lepaskan, dan dia turun, bukan hanya jadi manusia, tapi jadi budak. Ini gambarannya. Dia jadi budak buat kita. Dia dihina kan dia kan? Sama gak seperti budak itu? Saya waktu mengerti gambaran ini saudara, hancur hati saya. Kita gak pernah lihat bayangan Tuhan Yesus seperti ini, sama seperti budak yang berdiri dan dicemooh. Ini katanya raja orang Yahudi, diludahin. Dia jadi budak, gantikan saudara. Oh haleluya. Dia jadi budak saudara. Jadi budak. Bahkan budak yang berdiri itu pakaiannya bisa dilucuti.
mau perempuan, anak kecil, laki-laki, dilucuti, dilihat. Ini pembantu yang saya mau beli, ada penyakit nggak dalamnya? Dan semua itu ada sama Tuhan Yesus. Lihat bagaimana jubahnya dihancurkan. Dia sudah jadi budak buat kita. Itu gambaran penebusan, agorazo. Bagaimana dia dari surga turun, melepaskan keilahiannya, menjadi budak, gantikan kita. Ini gambaran pasar budak. Gantikan kita, harusnya kita yang diludahin begitu. Kita yang dihina seperti itu. Kita yang pakaiannya dilucuti, diludahin. Itu kita mestinya. Tapi Yesus gantikan kita. Ini sama seperti budak. Makanya saya cerita tadi, ditendang, ditempeleng, diludahin. Kita ya, nanti kamu lihat Tuhanmu dibikin seperti itu. Tapi ahli Farisi nggak lihat itu semua, dibutakan. Karena itu nggak semua orang yang dengar firman akan terima firman yang dari Tuhan. Itu sama. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dikorbankan seperti itu, masuk ke dalam marketplace, masuk ke dalam perbudakannya dosa. Dia datang, dia dihina habis-habisan, ditempeleng, di apa segala macam. Gambaran yang sangat sama sekali, sama seperti budak itu. Dan itulah Tuhanmu. Engkau tahu apa yang dia di dalam pikirannya pada saat dia dihancurkan seperti itu. Di dalam pikirannya itu ada wajah Bapak Ibu Saudara. Dia pikir daripada Sam, daripada Jerry yang menderita, I took that place. Saya yang gantiin aja. Tapi dia yang menjadi budak, gantikan kita Bapak Ibu Saudara. Agorazo. Dia turun ke dalam dunia ini, marketplace, pasar dari budak-budak dosa, manusia. Kita semua nih budaknya dosa. Tapi dia turun jadi budak dan tidak berdosa untuk menebus kita. Itu adalah penebusan, redemption. Arti yang pertama, agorazo. Arti yang kedua, ex agorazo. Ada tambahan X, artinya out. Dia yang masuk ke pasar budak. Dia yang mengeluarkan kita. Mengeluarkan kita dari pasar budak. Dan ini juga ada dalam firman Tuhan, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bahkan lewat hambanya yang bernama Hosea. Hosea disuruh kawin sama wanita pelacur. Pergi, dikatakan, pergi. Cintailah perempuan yang suka bersundal. Kalau di sini sih biasa ya, tapi bahasa Inggrisnya lihat nih. Then God ordered me, start all over. Love your wife again. Your wife who's in bed with her latest boyfriend. Bayangin. Your cheating wife. Waduh. Kasihi lagi istrimu tuh. Bahasa Indonesia mah gak begitu kelihatan. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ya apa sih? Tapi dikatakan, love your wife again. Your wife who's in bed with her latest boyfriend. Your cheating wife. Love her all the way. I God love the. Seperti saya Tuhan mencintai bangsa Israel. Even as they flirt and party with every God that takes their fancy. Walaupun bangsa Israel tuh punya Tuhan yang banyak, tapi itu buat kita. Sayang, cintailah tuh. Cintai si Sam tuh. Udah sombong, keras kepala kayak begitu, walaupun begitu, cintai dialah. Itu kata Tuhan. Dia bilang sama Hosea hambanya, cintai itu istrimu. Cari lagi dia.
Lalu Hosea bilang, I did it. I paid good money to get her back. Saya beli dia. Artinya saya tebus dia. With good money saya tebus. It cost me the price of a slave. Then I told her, from now on, you're living with me. No more whoring or no more sleeping around. You're living with me and I'm living with you. Wow. Ada banyak kali Tuhan datang ke kita. Kita sudah sering kali kecewakan Tuhan, tinggalkan Tuhan dan lain segala macam. Tapi Tuhan tetap datang. Tuhan itu Tuhan kesempatan kedua, kesempatan kedua juta, kesempatan ke berjuta triliun kali buat kita. Dia datang dan dia bilang, oke, now jangan berbuat dosa lagi. Kamu tinggal sama saya tinggal sama kamu. Wah. Ini penebusan Bapak Ibu Saudara, arti penebusan. Dan di situ arti yang ketiga, lutrosis. Katakan bersama-sama, lutrosis. Dan di sini dikatakan artinya the full payment of slave. Gak ada DP dulu dikasih. Saya ingat zaman-zaman dulu waktu saya SMP, ya SMA, SMP, mama saya cari pembantu itu. Kita pernah pergi di Kemayoran pinggir kali itu. Bu Eva tahu tempatnya, Kemayoran pinggir kali. Banyak tuh penyalur-penyalur pembantu. Udah berdiri depan pakai baju suster gitu. Kita lihat, oh itu. Ya kasih nih, bayar dulu. Bayar misalnya 100.000, nanti 3 bulan gajinya baru dikasih ke kamu. Ya gitu-gitu lah, biar gak kabur dan lain-lain. Tapi kali ini Tuhan Yesus katakan the full payment of slave. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia yang telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Dia gak bawa darah domba, dia gak bawa darah siapa-siapa, tapi dia bawa darahnya sendiri. Dia bawa darahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam ilmu berdagang atau kita mau jual sesuatu atau apalah, kalau kita lihat kira-kira demand-nya tinggi, ya bolehlah harganya kita naikin sedikit, ya kan? Banyak juga nih yang nawarin rumahnya ya. Bisa juga kita lihat atau tawarin, atau kita jual kipas angin, apalah gitu. Wah, harganya bisa naik-naik. Nah, saya akan kasih gambaran di dalam sebuah pasar budak lagi. Coba teman-teman bisa maju lagi ke depan. Saya bisa minta Pak Aseng. Pak Aseng bisa maju ke depan. Ini ada gambaran Bapak Ibu Saudara. Ya Pak Aseng di sini dulu. Bagaimana di dalam pasar budak ya. Iblis ini pintar. Namanya dia kan orang yang malaikat terang, wah pintar. Dia tahu, wah. Lalu ada seorang bapak datang. Bapak datang, dia lihat semua ini. Oh saya mau yang ini, saya mau yang ini, kata bapak ini ya. Lalu bapak ini bilang, dan saya mau anak perempuan kecil yang itu. Iblis pintar, dia bilang, oh oke, kamu yang ini, mau yang ini. Dan bapak mau yang itu ya. Anak perempuan kecil yang itu ya Pak ya. Kalau buat dia harganya spesial Pak. Ini iblis nih, harganya spesial Pak. Bapak kalau mau anak perempuan yang kecil itu, harganya adalah Bapak harus bawa anak Bapak satu-satunya, tukar sama dia. Nah, denger ya, iblis tuh bilang gitu. Kalau kamu mau anak yang itu, harganya mahal Pak. Mahal. Bapak mesti bawa anak Bapak satu-satunya, tukar sama dia. Bapak Ibu mau tuh kalau dibilang begitu. Anaknya Pak, ya anaknya bawa sini deh. Tapi Bapak di surga, dia lihat, saya terlalu mencintai manusia. Saya mencintai manusia. Dan iblis tanya lagi, gimana Pak? Mau nggak?
bapak itu menjawab, "Oke, baik, aku akan serahkan anakku asal engkau kasih anak perempuan itu." Wah, hebat ya. Kita sering gampang ya, oh Tuhan tebus saya dan lain-lain. Saya juga suka gitu, maksudnya kadang-kadang kita karena kurang ngerti dan terbiasa, jadi arti kata penebus, wah saya ditebus Tuhan, saya diselamatkan, lama-lama jadi kayak biasa, dan kita jadi kayak kurang menghargai. Apa sih? Nah, kalau saudara tahu begini nih, mainannya begini. Sekarang di dunia yang seperti ini banyak saudara. Orang Rusia dan lain-lain, jual beli orang, human trafficking, minta ampun. Orang dari Kalimantan dijual, nggak sanggup punya anak 12, ya satu lagi dijual 1 juta supaya sampai tahun bulan depan kita orang masih bisa makan. Oh adikmu yang kecil dijual aja, banyak. Tapi kalau saudara bayangkan nih seperti ini, terus disuruhnya bawa anakmu yang satu-satunya tuh, yang kamu tukar sama dia, mau gak? Tapi Bapa di surga dia bilang, "It doesn't matter. Karena saya mengasihi mereka ini, saya bawa anak saya yang satu-satunya." Wah, iblis takut saudara. Dia bilang, "Hah? Wah gemeteran dia, berani juga ya. Waduh, gitu." Tapi luar biasa buat Allah kita di surga. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kalau begitu. Kasih duduk di depan. Sini juga ya. Haleluya, bisa panggil Pak Albert seperti itu. Main piano gitu. Saudara lihat bagaimana gambarannya ya. Saya nggak pernah dapat gambaran ini loh. Waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan, susah juga nih nerangin masalah ini tuh, gimana ya neranginnya? Supaya orang tuh ngerti gitu loh. Saya aja saya nyanyi-nyanyi aja duduk. Tiba-tiba tuh saya kayak didongengin juga gitu, kayak diceritain gitu, kayak coba kamu pikir kalau ada ini di pasar budak. Lalu bapak saya tuh datang, dan dia lihat ada perempuan kecil, bukan hanya cacingan, udah banyak cacing, gembel, udah ingusan, udah aduh. Tapi bapak ini bilang, aduh kesian tuh anak perempuan itu ya. Terus dia bilang, saya mau yang itu. Waktu saya dengar itu, waduh, nggak bisa tidur saudara, sampai 3:30, aduh. Itu kayaknya saya kayak, wah kok bisa ya Tuhan, aduh kok bisa begitu gitu. Kayak saya excited sendiri dan saya sampai rasanya, aduh, nggak cukup saya nih nyembah, nggak cukup Tuhan kalau saya cuma nyembah ke gereja angkat tangan, kasih persembahan, nggak cukup. Kalau itu yang Tuhan lakukan buat saya, Tuhan tebus saya walaupun saya masih berdosa. Saya juga masih nggak kenal, ini siapa nih om, sok tahu nih mau nebus-nebus. Saya juga begitu paling, siapa lagi nih gini. Tapi dia bilang, saya mau dia. Saya mau ini semua, saya mau beli. Iya bos, tapi harganya mahal bos, kata si iblis. You harus kasih anakmu satu-satunya, tuker sama mereka. Waduh. Saudara, saya berdoa biar Roh Kudus saudara pulang malam ini, biar mimpi-mimpi semuanya nih. Ingat tuh, aduh, redemption, penebusan. Aduh, aku tuh ditebus begitu ya sama Tuhan. Ditebus seperti itu sama Tuhan. Gak apa-apa, anak saya nih, wah, luar biasa, ditebus Tuhan. Pak Albert bisa bantu, bentar ya. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus sudah bayar lunas, saudara. Bukan Tuhan Yesus bilang, oh kamu mau anak saya ya? Gini deh, saya tanya dia dulu, nanti saya balik lagi ya. Gak ada tuh. Nanti saya email deh Pak, atau saya WA aja mau nggak gitu. Nggak ada tanya-tanya begitu. Full payment. Jadi kita lihat Tuhan membayar lunas dengan anaknya, satu-satunya anaknya. Yang keempat dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dinamakan apolutrosis, yang artinya the full payment of slave freedom. Nah, jika ada kata apo itu
Artinya dikembalikan kepada tujuan semula, maksud mula-mula. Saya pernah dengar kesaksian ada beberapa orang yang originally laki-laki terus jadi perempuan, bertobat, dijamah Tuhan, bertobat, dia kembali lagi jadi laki-laki. Nah ini kata apo itu, dikembalikan kepada, to return to our original state. Jadi Tuhan beli kita yang adalah budak. Tuhan ciptakan kita bukan untuk jadi budak loh. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nyala nggak tuh? Oh iya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita itu anak-anaknya. Kita diculik, ditawan oleh dosa di dalam pasar budak dosa. Dan Tuhan datang, Tuhan bilang, kamu tuh bukan budak. You are no longer slave. Ada lagunya tuh. You are no longer slave. I am a child of God. Saya ini anaknya Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, kita nggak pernah tahu. Seperti anak burung Raja Wali yang mainnya sama anak ayam. Ya dia nggak pernah tahu, dia pikir, oh saya juga chicken juga. Padahal dia Raja Wali. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan apa Bapak Ibu? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Waduh, ini dicatat bagus sekali nih. Bisa dimasukin Instagram atau Facebook. Dulu kamu tidak kenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kamu menghakikatkan diri pada nafsu kamu, pada selfishnya kamu, pada semua, pada hal-hal lain, pada materi, pada orang lain. Tapi sekarang kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Bukan hanya anak, kamu juga ahli waris. Kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Luar biasa. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus, anak Allah Bapa, turun menjadi budak, masuk ke pasar budak. Dan Yesus membeli kita kembali, mengeluarkan kita dari pasar budak. Ia membeli secara lunas, dibayar. Dan Yesus mengembalikan kita kepada rencananya yang mula-mula original state, kepada Allah. Agorazo ex agorazo, lutrosis apulotrosis. Tuhan dari atas turun menjadi budak, membeli, membayar kita, bahkan mengembalikan kita menjadi ahli-ahli warisnya. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia yang sudah membeli kita luar biasa. Apabila kita melihat kitab Injil Lukas Bapak Ibu Saudara, atau Matius, Markus, Lukas, diceritakan mengenai keturunan Tuhan Yesus. Namun di dalam Lukas, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus Kristus adalah the last Adam. Adam yang terakhir. Adam yang terakhir. Sekarang bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Saya dapat ini juga, waduh. Kalau kita bayangkan Adam dan Hawa, pada saat Adam makan buah itu, Hawa makan buah itu, Adamnya lagi di tempat lain mungkin. Adam lagi ngurusin monyet-monyet, karena monyet-monyet mulai bandel waktu itu kan. Wah, dia lagi ngurusin, mungkin dia di taman yang lain. Dia di east, si Hawa lagi di west.
Akhirnya dia makan. Waktu dia makan, tiba-tiba Allah datang. Allah datang kepada Adam, dia bilang, "My son, I'm sorry to tell you this, but your wife is sin, and she will be died." Itu kira-kira gimana kalau Tuhan ngasih tahu Adam, "Adam, my son, I'm sorry to tell you this, but your wife is sin, and I'm afraid she will die." Yang sama, percakapan yang sama juga Bapak Ibu Saudara. Kita ingat bahwa kita ini calon pengantinnya siapa? Tuhan Yesus. Kita ini calon pengantinnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu suaminya kita nanti. Kita calon pengantinnya. Dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Bapa itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang sama seperti kepada Adam. Dia bilang, "Son, I'm sorry to tell you this, but your bride," calon pengantinmu, "is sin," sudah berdosa, "and she will die." I'm sorry, anakku, saya minta maaf, tapi calon istrimu tuh nyeleweng dan dia akan mati. Dan saya nggak tahu saya bisa bikin apa. I don't know what to do, kata Bapa di surga. Untuk sesaat Tuhan Yesus seperti terdiam, lalu dia melihat kepada Bapa, dia berkata, "I can do something. I can do something, Father." Dan Bapa seperti tanya, "What is that, son?" "Let me die for her. Let me die for her." Biarkan saya mati buat dia. Biarkan saya mati buat dia. That's the ultimate of a true love. The ultimate of the true love. Pada saat anak bilang kepada Bapak, "Biar saya mati buat dia. Saya gantikan tempat dia." Itu yang Tuhan kerjakan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dia kerjakan buat setiap kita. Dan itu yang dinamakan redemption, penebusan. Kadang kita bersikap, tapi itu yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Tuhan Yesus menggantikan posisimu. Bagaimana dia berkata, "Biar aku saja yang mati buat dia. Biar aku saja yang mewakili dia." Itu yang kita lihat sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa sore hari ini, biar kebenaran Tuhan, arti mengenai penebusan ini ada dalam setiap hidup kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri.